Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pakar dan kecerdasan buatan. Adapun kelompok kami adalah Doni Nurlaksono, Imam Ghazali, Arpandi Sugrua. Pengertian kecerdasan buatan adalah kegiatan yang diberikan kepada mesin seperti komputer, yaitu kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap cerdas yang diamati pada manusia. Sistem pakar adalah program komputer yang mencoba untuk mewakili pengetahuan dari pakar manusia dalam bentuk heuristik. AI mencakup kerja dalam area berikut: jaringan saraf atau neural network, seperti kemampuan belajar, generalisasi, dan abstraksi. Sistem persepsi menggunakan citra visual dan sinyal suara untuk menginstruksikan komputer atau alat lain, misalnya robot. Belajar meliputi semua kegiatan yang memungkinkan komputer atau alat lain untuk memperoleh pengetahuan sebagai tambahan dari apa yang telah dimasukkan ke dalam memori oleh pembuatnya atau programnya. Robotik terdiri dari alat yang dikendalikan komputer yang meniru aktivitas gerak manusia. Hardware AI mencakup alat fisik yang membantu aplikasi AI. Pemrograman bahasa alamiah memungkinkan pemakai untuk berkomunikasi dengan komputer dalam berbagai bahasa dan memungkinkan komputer memeriksa ejaan dan tata bahasa. Sistem pakar dalam jaringan saraf memiliki potensi terbesar untuk digunakan dalam pemecahan masalah bisnis. Keduanya merupakan contoh sistem berbasis pengetahuan. Daya tarik sistem pakar. Yang pertama, menawarkan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan manajer. Yang kedua, dapat menjelaskan alur penalarannya dalam mencapai suatu pemecahan masalah. Model sistem pakar terdiri dari 4 bagian utama, yaitu user interface, memungkinkan pemakai untuk berinteraksi dengan sistem pakar. Yang kedua, knowledge base, menyimpan akumulasi pengetahuan dari masalah yang akan diselesaikan. Ketiga, inference engine, menyediakan kemampuan penalaran yang menafsirkan isi knowledge base. Dan terakhir, development engine, pakar dan analisis sistem menggunakan ini untuk menciptakan sistem pakar. User interface memungkinkan manajer untuk memasukkan instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar dan menerima informasi dari sistem pakar. Instruksi tersebut menentukan parameter yang mengarahkan sistem pakar melalui proses penalaran. Informasi ini berbentuk nilai yang diberikan pada variabel. Input sistem pakar. Format interface yang paling populer saat ini adalah graphical user interface yang menampilkan tampilan Windows. Output sistem pakar. Sistem pakar dirancang untuk menyarankan pemecahan. Pemecahan ini dilengkapi dengan penjelasan. Ada 2 jenis penjelasan, yaitu penjelasan atas pertanyaan. Adalah sistem pakar akan meminta manajer memasukkan sejumlah informasi. Manajer menanyakan mengapa informasi itu diperlukan pada sistem pakar, dan sistem pakar menyediakan penjelasannya. Kedua, penjelasan atas penyelesaian masalah, yaitu setelah sistem pakar memberikan suatu pemecahan masalah, manajer dapat meminta penyelesaian bagaimana itu dicapai. Sistem pakar akan melakukan tiap langkah-langkah penalaran yang menuju pada penyelesaian. Knowledge base memuat fakta-fakta yang menjelaskan area masalah dan menerangkan masalah yang menjelaskan bagaimana fakta-fakta tersebut cocok satu dengan yang lain dalam urutan yang logis. Problem domain digunakan untuk menjelaskan area masalah. Aturan untuk menerangkan masalah yang populer adalah menggunakan aturan. Aturan menentukan apa yang harus dilakukan dalam situasi dan terdiri dari 2 bagian, yaitu suatu kondisi yang memang benar dan memang tidak, dan tindakan yang harus diambil jika kondisinya benar. Inference engine adalah bagian sistem pakar yang melakukan penalaran dengan menggunakan isi knowledge base berdasarkan urutan. 2 metode utama telah dibuat bagi inference engine untuk menguji aturan penalaran, yaitu penalaran maju atau forward reasoning dan penalaran mundur atau reverse reasoning.
Development Engine. Pada proses ini melibatkan perangkat aturan. Ada dua pendekatan dasar. Yang pertama bahasa pemrograman, yang kedua sel sistem pakar. Sel sistem pakar ini membuat kecerdasan buatan terjangkau oleh perusahaan yang tidak memiliki FD yang diperlukan untuk mengembangkan sistem pakar sendiri dengan menggunakan bahasa pemrograman. Ini merupakan cara terpopuler bagi perusahaan yang menerapkan sistem berbasis pengetahuan. Keuntungan dan kerugian sistem pakar. Keuntungan sistem pakar bagi manajer: mempertimbangkan lebih banyak alternatif, menerapkan logika yang lebih tinggi, menyediakan lebih banyak waktu untuk mengevaluasi hasil keputusan, membuat keputusan yang lebih konsisten. Keuntungan sistem pakar bagi perusahaan: kinerja perusahaan yang lebih baik dan mempertahankan pengendalian atas pengetahuan perusahaan. Kerugian sistem pakar: dua karakteristik sistem pakar membatasi kemampuannya sebagai alat pemecah masalah bisnis. 1. Tidak dapat menangani pengetahuan yang tidak konsisten. Ini merupakan kerugian dalam bisnis hanya sedikit yang tetap sepanjang waktu karena berubah-ubah kinerja manusia. Tidak dapat menerapkan penilaian dan intuisi yang merupakan unsur penting saat memecahkan masalah demi terstruktur atau tidak terstrukturnya. Kunci menuju pengembangan sistem pakar yang berhasil. Dengan menggunakan umpan balik dari responden, Profesor Gill mengidentifikasi 5 area di mana pengembangan dapat diperbaiki. Yang pertama, koordinasi pengembangan sistem pakar dengan rencana bisnis strategi dan rencana strategis untuk SD informasi. 2. Definisikan secara jelas masalah yang dipecahkan dan dipahami sepenuhnya problem domain. Yang ketiga, berikan perhatian khusus pada kelayakan legal dari sistem yang diusulkan. Yang keempat, pahami sepenuhnya perhatian pemakai tentang proyek pengembangan ataupun harapan mereka pada sistem operasional. 5. Menggunakan teknik manajemen yang dirancang untuk menjaga tingkat kelelahan pengembangan berada pada batas yang diterima. Berikut ini merupakan contoh aplikasi sistem pakar analisis tulisan tangan atau grafologi menggunakan algoritma Fuji Logic berbasis Android. Pada saat pertama kali menjalankan aplikasi, maka pengguna akan masuk ke tampilan layar splash atau splash screen. Kemudian setelah tampilan splash screen, aplikasi akan masuk ke bagian menu utama aplikasi. Selanjutnya, menu analisis 2 merupakan isi dari menu analisis 1 yang terdapat beberapa pilihan pertanyaan mengenai tulisan tangan. Pada saat pengguna telah melakukan analisis tulisan tangan, pengguna harus menekan tombol analisa, maka akan tampil hasil analisis tulisan tangan yang ditampilkan dalam bentuk teks. Selanjutnya, menu hasil analisis 2 merupakan lanjutan dari menu analisis 1. Terdapat button profesi yang cocok, yang apabila tombol ini ditekan, maka pengguna dapat mengetahui profesi yang cocok dari hasil analisis tulisan tangan pengguna. Menu informasi profesi menggunakan form yang menampilkan informasi profesi. Bentuk dan tampilan menu penjelasan informasi profesi. Menu tentang aplikasi merupakan form yang menampilkan penjelasan aplikasi yang terdiri dari 2 tab, yaitu analisis dan list profesi. Dengan demikian, kesimpulannya adalah aplikasi ini dapat memenuhi tujuan awal pembuatan aplikasi, yaitu mampu mengembangkan sistem pakar dengan menerapkan ilmu grafologi menggunakan algoritma Fuji Logic untuk menganalisis tulisan tangan. Aplikasi ini mampu memberikan informasi dari hasil menganalisis tulisan tangan secara interaktif. Selanjutnya, aplikasi ini mampu menampilkan informasi profesi yang disertai dengan penjelasan dan sifat-sifat profesi. Kemudian aplikasi ini dilengkapi dengan fitur penjelasan aplikasi yang berfungsi sebagai tutorial atau cara menggunakan aplikasi tulisan tangan agar dapat menggunakan aplikasi dengan mudah. Yang terakhir, database embedded LED dapat mengakomodasi data informasi profesi yang diperlukan oleh aplikasi, meskipun akhirnya ukuran memori aplikasi menjadi sedikit lebih besar.
Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.